Malam ini kita akan membicarakan konsep kebahagiaan yang berbeda dari yang sebelumnya. Kalau minggu lalu kita telah berbicara mengenai konsep kebahagiaan yang sangat rasional pada Immanuel Kant, malam ini kita akan melihat sebuah konsep kebahagiaan yang mungkin paling tidak rasional. Jadi dari sebuah ekstrim rasionalitas kita beralih ke ekstrim irrasionalitas. Tokoh itu adalah Arthur Schopenhauer, ya, seorang filsuf dari Jerman, lahir tahun 1788 dan meninggal tahun 1860 juga di Jerman. Arthur Schopenhauer itu seorang filsuf yang unik, menarik, dan eksentrik, ya. Perjalanan hidupnya penuh dengan cerita menarik. Tadi Mbak Ayu mengatakan berapa orang filsuf yang menikah atau tidak gitu, ya. Arthur Schopenhauer itu tidak menikah kebetulan, tapi hidupnya penuh dengan skandal, ya. Nah, dia sangat dikenal sebagai filsuf yang mengutamakan atau beraliran pesimistis, ya. Tetapi dia sebenarnya akar filsafatnya berasal dari Immanuel Kant yang sangat rasional itu. Kalau Anda sedikit tahu mengenai Immanuel Kant, sebagaimana kita telah bicarakan pada pertemuan sebelumnya, Immanuel Kant itu mengatakan bahwa keseluruhan alam semesta ini adalah hasil konstruksi dari subjek, ya. Itu yang disebut dengan idealisme transendental. Jadi alam semesta ini realitas adalah konstruksi dari subjek. Itu persis di situ Schopenhauer itu masuk, ya. Bagaimana kita bisa mengkonstruksi subjek secara rasional kalau tidak ada kehendak untuk mengkonstruksi, gitu, ya. Jadi itu yang menjadi titik tolak Schopenhauer dalam merumuskan filsafatnya, sehingga dia mengatakan bahwa dunia ini adalah sebuah kehendak dan representasi. Jadi segala sesuatu yang memotivasi kita untuk melihat dunia seperti ini tidak lain dari kehendak, gitu, ya. Gagasan ini kemudian yang sangat mempengaruhi oleh Nietzsche sebagai seorang filsuf, juga filsuf besar, dan kebetulan pembicara kita malam hari ini Julius juga mendalami Nietzsche itu. Nanti kita akan bisa melihat barangkali bagaimana hubungan antara Schopenhauer dan Nietzsche, ya. Nah, Schopenhauer ini tadi dikatakan filsuf yang menarik. Dia anak orang kaya, jadi sepanjang hidupnya dia memiliki kemampuan yang cukup dari segi keuangan untuk tidak perlu bekerja, berjalan ke sana kemari, liburan, ya. Lalu melakukan apa yang dia ingin lakukan. Tetapi justru itu rupanya jadi bumerang bagi dia, sehingga karir filsafatnya itu tidak pernah memuaskan, ya. Dia orang yang sangat benci kepada para filsuf yang tidak bisa dikalahkan oleh dia, gitu, ya. Cerita terkenal itu mengenai Schopenhauer adalah ketika dia ingin menyaingi filsuf besar Hegel di Universitas Berlin. Dia ingin memperlihatkan bahwa dia juga filsuf besar, gitu. Lalu dia menentukan waktu kuliahnya pada jam yang sama dengan kuliah Hegel itu, ya. Dan hasilnya adalah tidak ada orang yang datang ke kuliah Schopenhauer, sementara kuliah Hegel penuh sesak dengan mahasiswa. Dan sejak itu Schopenhauer kecewa, frustrasi, dan mencela orang-orang yang berkarir sebagai filsuf di universitas. Lalu dia mengundurkan diri, lalu berjalan ke sana kemari, ke kota-kota, ke Italia, ke Prancis, ya. Dan dia orang yang sulit, ya. Hubungannya dengan ibunya juga tidak pernah harmonis. Di Italia juga dia ribut dengan orang-orang di restoran, gitu, ya. Dengan perempuan juga dia selalu bertengkar, gitu, ya. Pokoknya orang yang sangat kompleks, gitu, ya, karena penuh dengan kehendak, ya. Penuh dengan kehendak, ya. Nah, lalu dia tinggal di Frankfurt itu. Dulu saya pernah ke rumah tempat dia dulu tinggal. Lalu hidup sendiri dengan anjingnya yang bernama Atma. Nama ini sebuah konsep dari Buddhisme, sebuah filsafat yang sangat dikagumi oleh Schopenhauer, ya. Jadi dia mengatakan kehendak, hakikat kehidupan adalah kehendak. Selama manusia berkehendak,
kita akan selalu menderita, dan satu-satunya cara untuk lepas dari penderitaan adalah dengan mematikan kehendak. Dekat dengan Buddhisme dan Hinduisme. Nah, tetapi dia seorang filsuf yang sangat berpengaruh. Saya membaca dalam literatur bahwa Schopenhauer itu adalah salah satu filsuf Jerman yang paling terkenal sebelum Perang Dunia Pertama. Ya. Dia dipengaruhi, bahkan para fisikawan juga, karena Schopenhauer juga mempelajari banyak hal, karena tadi dia punya banyak uang untuk tidak perlu bekerja lalu belajar ke sana kemari. Ya. Einstein, Schrödinger, Wolfgang Pauli, para fisikawan besar membaca dan dipengaruhi oleh Schopenhauer. Itu menarik gitu ya. Richard Wagner itu pengikut setia Schopenhauer, sekalipun Schopenhauer tidak peduli dengan Richard Wagner gitu ya. Wolfgang Pauli, fisikawan, mengatakan bahwa dia menerima bahwa the thing in itself itu adalah tidak lain dari kehendak itu sendiri yang sangat diagungkan oleh Schopenhauer gitu ya. Jadi dia seorang jenius, kata Einstein. Saya membaca di ruang studi Einstein di Berlin hanya ada 3 gambar orang terkenal yang tergantung. Pertama gambarnya Faraday, kedua gambarnya Maxwell, fisikawan dua-duanya, dan ketiga gambarnya Schopenhauer. Jadi dia berpengaruh ya. Tolstoy juga sangat dipengaruhi oleh Schopenhauer. Dia bilang Tolstoy itu bahwa hakikat agama adalah self-renunciation, penolakan diri. Menurut Tolstoy itu karena pengaruh Schopenhauer ya. Jadi selama manusia berkehendak, dia akan selalu menderita, dan satunya cara untuk menghapuskan penderitaan adalah dengan menghapuskan kehendak. Itu yang membuat semacam pesimisme ya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana mungkin itu orang yang pesimis itu bisa bahagia gitu ya. Kebahagiaan macam apa itu yang mau diperlihatkan kepada kita gitu ya. Tapi tentu bahwa konsep ini dituliskan dalam buku-buku filsafat menunjukkan persis bahwa konsep yang tidak masuk akal ini pasti juga penting untuk diketahui ya. Dan itu yang akan kita lihat sekarang dari pembicara kita, Saudara Julius, seorang lulusan Magister Filsafat dari STF Giryarkara, dan juga yang mempelajari dan cukup menguasai banyak filsuf, antara lain Nietzsche juga yang sebagai tema tesisnya ya. Nah, kita akan melihat bagaimana konsep kebahagiaan sang pesimistis dari seorang Schopenhauer. Silakan, Saudara Julius. Ya, saya mengucapkan selamat malam kepada para sahabat filosofi underground yang ada di beranda, dan juga sahabat-sahabat filosofi underground yang ada di manapun, mungkin yang ada di Zoom ya. Entah mau di rumah di mana, tapi yang lewat Zoom. Saya mengucapkan selamat malam. Malam ini kita akan sedikit belajar atau mungkin membaca Schopenhauer dengan sedikit ketawa-ketawa ya. Jadi Schopenhauer betul termasuk orang yang dalam komik ini lucu sekali. Tapi seperti yang sudah disampaikan tadi, pribadinya sangat kontroversial. Mungkin bisa dirangkum oleh pernyataan Schopenhauer sendiri. Dia akan bilang begini, kebenaran itu membutuhkan waktu yang panjang. Jadi dia akan menyingkap pada waktunya. Nah, meskipun Schopenhauer di zamannya itu tidak terkenal, tapi efeknya baru terasa belakangan, seperti yang sudah disampaikan tadi. Einstein menyebutnya sebagai seorang yang jenius. Dengan Schrödinger juga dia menggunakan salah satu konsep yang digunakan oleh Schopenhauer, yaitu prinsip individuasionis fisika. Jadi efeknya itu baru terasa ketika sekitar 1830, menjelang ya sekitar 20 tahun sebelum kematiannya. Jadi Schopenhauer ini adalah filsuf yang besar. Nah, malam hari ini saya akan membawa para sahabat semua untuk sedikit kita bertualang ke dalam yang namanya tragedi dan komedi. Jadi saya mengikuti juga sistematika yang diberikan di buku filokomik ini. Jadi kita pertama akan lihat apa sih yang dibicarakan Schopenhauer tentang kehendak. Ya, kemudian kita akan belajar juga apa sih yang dimaksud dengan penderitaan manusia, kemudian komedi manusia, dan bagaimana jalan penebusannya. Maka dalam slide ini juga saya bicarakan dengan judul tragedi komedi yang tidak pernah selesai. Wah, jadi ini satu yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan manusia. Dan menurut Schopenhauer, bahagia hanya soal kehendak. Hanya soal kehendak. Persis karena itu nanti kita akan melihat justru program kebahagiaan Schopenhauer adalah
dengan berjarak dengan kehendak itu sendiri. Ya, tadi sudah disebutkan, ini Schopenhauer, buku-bukunya yang terkenal adalah Dunia sebagai Kehendak dan Representasi, Seni untuk Selalu Benar. Jadi ketenangan hanya bisa diraih dengan cara mengambil jarak dari hasrat yang muncul silih berganti dalam diri kita. Nah, sebagai ilustrasinya ini di zamannya ya, kita ingat di zaman Schopenhauer itu sudah mulai banyak bisnis sudah mulai maju ya. Jadi ini sebelum mendekati revolusi industri, jadi tapi sudah banyak pengetahuan-pengetahuan yang mulai berkembang. Jadi Schopenhauer melihat, ayo jual, beli, ada tentang saham. Jadi segala macam manifestasi kehendak itu ada dalam banyak bidang, termasuk bisnis, termasuk pekerjaan atau sekolah dan lain-lain. Tapi di sini Schopenhauer punya suatu intuisi yang cukup tajam. Dia melihat, wah, saksikan karnaval kaum dungu, terobsesi pada penghasilan bertahan hidup. Percaya bahwa hidup ada di tangan mereka. Halah, omong kosong. Kami ingin ini, mau itu, buat apa itu semua? Nothing. Kebenaran memang mengerikan, kejam, aku saksinya. Wah, di sini terasa kita mendengar Schopenhauer ini agak megalomania ya. Jadi dia yang paling tahu segalanya tentang realitas. Ya, segala penderitaan atau segala macam kehendak-kehendak orang itu ingin bekerja atau ingin ini dan itu semuanya adalah omong kosong belaka. Tapi sebelum itu, kita akan melihat sebetulnya apa sih yang dimaksudkan Schopenhauer dengan kehendak. Jadi ini adalah pokok kunci atau tema kunci pertama yang kita perlu pahami untuk memahami filsafat Schopenhauer, yaitu dunia sebagai kehendak. Nah, sebelum bicara mengenai kehendak, kita juga perlu tahu orientasi Schopenhauer sendiri tentang rasio. Jadi sebetulnya Schopenhauer itu juga mencari yang namanya esensi. Dia terpengaruh juga dari Immanuel Kant. Immanuel Kant kan dia disertasinya Schopenhauer sendiri bicara tentang Immanuel Kant. Dan dia mengadopsi pemikiran Immanuel Kant yang membedakan ada wilayah fenomena dan wilayah noumena. Nah, Schopenhauer dengan ingin meradikalkan wilayah noumena ini yang tidak diketahui, dia ingin mencari esensi di balik itu. Jadi kita lihat sendiri ya, perkataan Schopenhauer sendiri apa sih yang mau dia sampaikan tentang wilayah noumena ini. Nah, ini salah satu kutipan yang disampaikan oleh Schopenhauer tentang esensi. Kita tidak puas dengan tahu bahwa kita punya representasi-representasi. Nah, ini kita tidak puas kalau kita hanya punya konsep-konsep aja. Karena dengan rasio, dengan akal kita, dengan intelek kita, kita akan menata pengalaman hidup kita dengan rapih dan logis. Jadi pengalaman hidup kita itu jadi mudah dipahami oleh kita. Oh, kalau kita mengalami ini, ada karena ini, ada kausalitasnya. Oh, aku lapar, ya aku makan. Aku sakit, maka aku juga harus ke dokter. Semuanya ada sebab-sebabnya, sebab penyebab. Jadi ada kausalitasnya. Dan semua itu terpahami karena kita menggunakan intelek kita. Berbeda dengan hewan. Nah, bahwa mereka begitu adanya dan bahwa mereka saling berhubungan menurut hukum yang ini atau yang itu, yang ekspresi umumnya adalah selalu prinsip masuk akal. Kita ingin tahu makna dari semua representasi itu. Kita menanyakan apakah dunia ini tidak lebih dari sekedar konsep-konsep belaka. Karena kalau iya, dunia ini akan tampak bagi kita ibarat impian kosong. Jadi kalau kita membayangkan dunia atau hidup kita hanya yang kita pikirkan sesuai konsep, tidak ada makna lain di balik itu, kayaknya ada yang kosong deh. Atau sebuah visi pucat yang tidak layak dipertimbangkan. Atau kita bertanya, apakah dunia itu sesuatu yang lain? Ada sesuatu yang ditambahkan? Dan jika demikian, apakah sesuatu itu? Jadi Schopenhauer punya ambisi untuk melihat atau menelisik di balik penampakan-penampakan yang kita lihat sehari-hari, di balik konsep-konsep kita, itu ada sesuatu yang lain nggak? Sesuatu yang lebih esensial tidak? Nah, kita lanjutkan ya. Di sini kita melihat bahwa kita tidak bisa mencapai esensi segala sesuatu dari luar. Betapapun kita menyelidikinya, kita tidak mendapatkan apa-apa selain gambaran dan nama.
Kita seperti seseorang yang mengitari sebuah puri yang dengan susah payah dan sia-sia mencari sebuah pintu masuk dan terkadang membuat sketsa penampakan luarnya. Jadi kita tidak bisa menggapai esensi secara langsung. Kita hanya bisa menggapai sesuatu itu atau memahami sesuatu lewat yang namanya bantuan intelektual kita, intelek kita. Yang dengan intelek kita melahirkan konsep-konsep. Jadi di sini Schopenhauer akan bilang kita tidak tahu tentang esensi itu sendiri. Tapi, di dalam segala hal yang ada di alam, ada sesuatu yang tidak pernah dapat diberikan suatu pendasaran. Dan tidak mungkin dijelaskan, dan tidak ada penyebab lebih lanjut yang dapat ditemukan. Sesuatu ini adalah mode spesifik dari tindakannya. Dengan kata lain, mode dasar eksistensinya, yakni esensinya. Jadi, Schopenhauer ingin bilang bahwa di balik konsep-konsep yang kita berikan tadi, misalnya kita bilang, air itu apa sih? Air itu esensinya apa? Mungkin para ilmuwan akan bilang, ya air itu kan terdiri dari senyawa H2O, molekul dihidrogen monoksida. Itu kan sebetulnya hanya nama lain dari air saja. Kita tidak pernah tahu esensi air. Yang kita tahu adalah nama dan bentuk-bentuknya saja. Tapi esensi air pada dirinya sendiri, kita tidak akan pernah tahu. Nah, ini yang mau ditekankan oleh Schopenhauer. Jadi, apakah kita lebih mengerti esensi kekuatan alam ketimbang esensi seekor hewan? Bukankah yang satu sama tersembunyi dengan dan tak terjelajahinya sebagaimana yang lain? Tidak dapat dibayangkan karena ia tidak berdasar. Karena ia adalah isi apanya sebuah fenomena yang tidak bisa dirujuk pada suatu forma fenomena yang hanya merujuk pada bagaimananya. Jadi kan kita menjelaskan segala sesuatu itu lewat intelektual kita adalah menjelaskan prosesnya, tapi tidak pernah menjelaskan intinya, esensinya apa. Tubuhku adalah satu-satunya objek yang dengannya aku tidak hanya tahu dari satu sisi, yakni dari representasi, tapi dari sisi yang lain yang disebut kehendak. Nah, Schopenhauer mengajak, sebetulnya kalau kita mau tahu tentang esensi itu, kita perlu mencari dari objek yang paling kita kenal. Dan bagi Schopenhauer objek itu adalah tubuh kita sendiri. Karena kita mengalaminya secara langsung. Tapi nanti Schopenhauer akan mencoba membedahnya dengan model anatomi atau model fisiologi. Cara kerja lengan seperti apa, cara kerja otak seperti apa. Ketika dibedah satu-satu, ternyata kita justru makin asing juga. Kita makin nggak kenal dengan tubuh kita. Loh, jadi dengan konsep kita justru juga malah terasing dengan tubuh kita sendiri. Tapi ada satu pendekatan lain yang memungkinkan kita mengenal. Nah, ini yang disebut oleh Schopenhauer dengan kehendak. Jadi ada sisi lain dari sekedar representasi kita tentang tubuh, kita tahu tentang tubuh kita dari yang namanya kehendak ini. Jadi aku harus, sejauh aku mencari filsafat dan bukan etiologi. Nah, etiologi ini adalah sebut saja sebuah cabang ilmu yang menggali asal-usul. Biasa ada dalam ilmu-ilmu fisiologi atau ilmu medis. Pertama-tama belajar mengenai motif-motif dari gerakanku sendiri. Suatu esensi dari gerakan-gerakan yang paling sederhana dan paling umum. Nah, aku harus mengakui kekuatan-kekuatan yang tak terpahami, yang mewujudkan dirinya di dalam segala tubuh alam, yang identik jenisnya dengan apa yang ada di dalamku sebagai kehendak. Dan berbeda dengannya hanya dalam soal derajat. Jadi, kalau mau diringkas, ada suatu jenis pengetahuan lain selain jenis rasio, tapi yang disebut saja kita menyebutnya gampangnya adalah intuisi. Intuisi mengenai kehendak. Dan itu tidak hanya ada dalam tubuh-tubuh yang sifatnya organis, tapi tubuh-tubuh yang sifatnya anorganis juga ada. Batu, menurut Schopenhauer itu juga ada dimensi ini. Ada energinya. Nah, energi inilah yang disebut oleh Schopenhauer sebagai kehendak. Kehendak universal. Jadi, kata kehendak, itu menyingkatkan pada kita esensi paling dalam dari segala hal di alam. Sama sekali tidak mengekspresikan suatu kuantitas yang tidak diketahui. Tetapi sesuatu yang langsung diketahui secara mutlak, yang dengannya kita begitu terbiasa sehingga kita tahu dan mengerti apa kehendak itu jauh lebih baik dari apapun. Jadi dengan kehendak ini Schopenhauer ingin menunjukkan
Kehendak ini adalah sebuah pengataan umum terhadap sesuatu yang kita tidak bisa pahami lewat logika kita. Tapi kita bisa mengaksesnya langsung lewat intuisi kita. Dia energi yang menggerakkan. Kalau kita melihat tadi bagaimana Schopenhauer pertama-tama membicarakan tentang rasio, dia ingin mencari esensi. Esensi itu maka bagi Schopenhauer tidak bisa ditemukan lewat intelek kita. Tapi yang bisa kita, bagaimana kita mencapainya adalah melewat intuisi. Dan di sini Schopenhauer menamakannya sebagai kehendak. Nah, tentu perlu dicatat bahwa yang menarik adalah saya sendiri mengikuti sebuah tafsiran yang cukup, menurut saya cukup baik untuk diikuti bagi teman-teman yang ingin membaca Schopenhauer dengan serius. Jadi di sini saya membawakan bukunya. Ini adalah buku dari Arthur Hubscher. Dia menulis buku The Philosophy of Schopenhauer in its Intellectual Context. Dia adalah seorang yang mendalami filsafat Schopenhauer dari tahun 36 sampai tahun 82, dan dia juga termasuk filsuf yang membuat edisi historis kritis dari karya-karya lengkap Schopenhauer. Dan dia menjabat sebagai presiden masyarakat Schopenhauer selama kurang lebih hampir setengah abad. Jadi karya-karyanya ini atau pemikiran dari tafsiran dari Hubscher ini itu akan membantu untuk memahami bahwa Schopenhauer ternyata itu pemikir yang multifaset. Jadi dia kelihatannya atau di permukaannya tampaknya kontroversial dan nyentrik, tapi di dalamnya dia juga punya banyak faset-faset pemikiran. Sama seperti kita bicara mengenai kehendak ini. Jadi kehendak itu ternyata bagi Schopenhauer dia adalah sebuah nomena yang dipahami oleh Kant, tapi di sini Schopenhauer mengatakannya ini adalah sebuah pengataan untuk menyingkapkan esensi kita yang paling dalam. Sebuah energi bagaimana akses kita terhadap yang menggerakkan realitas. Disebutnya sebagai kehendak. Nah, dari rumusan Schopenhauer ini kita sebetulnya bisa menarik dua kesimpulan tentang kehendak ya. Yang pertama, kehendak ini sifatnya non-rasional. Jadi meski beroperasi di dalam makhluk rasional, pada hakikatnya kehendak tetap non-rasional. Mengapa? Karena kehendak ini menjadi semacam prinsip orisinal yang justru mengendalikan manusia untuk hidup dan berkembang biak. Jadi energi yang disebut kehendak ini adalah prinsip dasar yang mendorong manusia untuk hidup dan berkembang biak. Yang kedua, kehidupan adalah tujuan terberi dari kehendak. Meski pada akhirnya kita memutuskan secara rasional bahwa kita itu berpihak pada kehidupan ya kita okelah setuju dengan kehidupan, tapi kehidupan itu sendiri sudah selalu menggerakkan kita atau mendorong kita untuk senantiasa hidup. Nah, jadi kehidupan sebelum kita menghendaki untuk hidup itu sudah mendorong kita, ada energi dorong yang menggerakkan kita untuk berkehendak untuk hidup. Jadi singkatnya, kehendak hidup yang ada dalam diri tiap orang itu bukan kehendak individu itu, tapi kehendak dari kehendak yang universal yang disebut oleh Schopenhauer. Nah, kita lihat di sini, kehendak sepenuhnya menandakan suatu tujuan dan sasaran akhir. Kehendak selalu menghendaki, karena menghendaki adalah esensi satu-satunya yang tidak dapat diakhiri oleh tujuan yang dicapai oleh apapun ya. Oleh karena itu, menghendaki tidak dapat mencapai kepuasan akhir. Ia hanya dapat dicegah dengan rintangan. Tetapi dalam dirinya menghendaki itu berlangsung selamanya. Jadi namanya juga kehendak, esensinya adalah menghendaki. Dia tidak akan pernah mencapai tujuan akhir. Tujuan yang kita capai, pemuasan kehendak itu sifatnya sementara. Menurut Schopenhauer. Nah ini salah satu komentar yang saya juga dapatkan dari internet. You are free to do what you want, but you are not free to want what you want. Jadi kita pengen makan, kita pengen minum, kita mau apa, kita mau kerja, mau apa. Tapi kita tidak bebas untuk menghendaki tadi. Kita tidak bebas untuk menghendaki kalau aku mau makan. Dorongan makan itu akan selalu ada. Mau makan ini, makan itu bebas, kita bisa milih. Tapi dorongan untuk makan, itu sudah selalu mendorong kita untuk melakukan, untuk menghendaki. Nah, jadi yang kedua, setelah kita bicara mengenai kehendak,
Schopenhauer akan melihat justru karena kita berada dalam tirani kehendak, dengan kata lain, hidup ini adalah penderitaan. Hidup ini adalah rangkaian penderitaan tanpa akhir. Tentu ini kesimpulan yang pesimistis dari Schopenhauer ya. Hidup tunduk pada kehendak yang tidak pernah berhenti adalah penderitaan. Tapi kan kita sebenarnya bisa bertanya, bukankah penderitaan itu sebetulnya salah satu bagian atau salah satu cerita dalam hidup kita? Alih-alih kita mengutuki kehidupan, kan kita sebenarnya bisa untuk berpikir lebih optimis gitu, bersikap optimis. Nah, persis di situ Schopenhauer akan menunjukkan yang namanya penderitaan itu bukanlah salah satu babak dari hidup kita, tetapi itu adalah jantung atau denyut nadi kehidupan manusia. Jadi di sini letak pesimismenya Schopenhauer ya, yang membuat kita menjadi pesimis terhadap kehidupan. Karena hidup itu sendiri adalah penderitaan. Nah, saya coba menggambarkan mungkin dengan skema untuk memperlihatkan bahwa hidup ini adalah penderitaan menurut Schopenhauer. Ini saya mencoba membuat struktur kehendak. Jadi boleh dibayangkan saya membuat ada empat pokok ya. Jadi poin A itu usaha menuju X, sebut saja. Ini kehendak menuju untuk berkehendak mencapai sesuatu. Kalau kita berkehendak kan pasti ada dua kemungkinan. Kita mendapatkan apa yang kita kehendaki dan kita tidak mendapatkannya. Yang mendapatkan itu B dan yang tidak mendapatkan itu C. Kemudian juga ada masanya kita juga tidak atau berhenti berkehendak. Jadi kalau kita puas mendapatkan sesuatu kan, kita puas dong, kita menikmati dulu. Jadi kita tidak segera berkehendak untuk mencapai yang lain. Nah, di sini Schopenhauer akan menunjukkan bahwa penderitaan itu bukan hanya ada di tahap C, tidak dapat mendapatkan yang kita kehendaki. Tetapi ada juga di tahap A dan di tahap D. Ya, ini upaya untuk menuju X dan juga absennya usaha itu juga menderita. Kok bisa sih? Ya, bayangkan begini ya. Saya berikan contoh misalnya, andaikan seseorang itu berusaha menjadi kekasih bagi pujaannya. Ya, kita lihat di A itu, usaha menjadi kekasih bagi orang lain. Dia mengorbankan harta, mungkin dia mengorbankan waktunya, dia mengorbankan energinya untuk menjadi kekasih. Terus tinggal dapat, kan galau ya, aduh aku nggak dapat ya, galau, menderita, itu wajar. Nah, terus tapi karena dia ini orangnya gigih, ya dia nggak mau dong, cuma ditolak sekali menyerah. Absen usahanya, nggak ada usaha di D. Tapi dia ingin lagi, balik lagi. Dia ingin mencoba lagi untuk mendapatkan si X, untuk menjadi kekasihnya. Dia balik lagi ke A. Jadi di situ dia mengulang lagi penderitaan. Harus mengorbankan waktunya lagi, mengorbankan energinya lagi, dan mengorbankan waktu, energi, dan uang misalnya. Nah, setelah beberapa kali dia mencoba, gagal, ya udahlah ya, mungkin entah puluhan, nggak sampai puluhan, terlalu dramatis, tapi sebut saja dia mencoba belasan kali gitu. Ya sudahlah ya, saya nyerah deh, saya nggak bisa menjadi kekasih buat dia. Kita anggap di poin kedua itu absen usaha, dia mungkin akan mendapatkan kepuasan, tapi ternyata enggak. Dia merasa lebih galau. Aduh, ketika dia melihat teman-temannya sudah mendapatkan pacar, kok saya sendiri nggak dapat pacar ya? Ya saya tahu apakah ada yang kurang dengan diri saya. Jadi dia merasa berpikir bahwa dirinya ini tidak sempurna dan dia ingin ya nanti pada kasus ekstrim, saya lebih baik memilih untuk mengakhiri hidup saya saja karena saya tidak bisa mendapatkan pacar atau menjadi kekasih buat orang lain. Nah di sini Schopenhauer akan memperlihatkan baik dalam usaha poin A menderita, poin C juga menderita, dan absen usaha ini juga menderita. Jadi mau kita mencapai sesuatu menderita, gagal mencapai sesuatu menderita, dan ketika kita tidak melakukan apapun juga kita menderita. Kita melihat orang lain juga akhirnya berdua-duaan, ternyata dia sendiri yang sendirian, menderita kan. Nah, tapi oke lah, kita buat ceritanya sedikit lebih, agak sedikit lebih berwarna, ceria. Ya ternyata orang yang
kasihinya, orang yang ingin dijadikan kekasihnya itu membalasnya. Wah, akhirnya karena mungkin nggak tahu motifnya apa, mungkin karena kasihan, ya udah akhirnya jadi pacarnya. Jadi pacarnya. Tapi buat orang ini kan, dia mendapatkan poin B. Dia mencapai targetnya. Dia menghendaki sesuatu dan dia mendapatkan targetnya. Nah, dia senang kan? Tapi tentu saja dia senang. Tapi Schopenhauer akan menjawab, tidak untuk waktu lama. Karena pada waktu dia mendapatkan, sudah senang, terus so what setelah itu? Dia merasa, kok aku jadi terbelenggu ya? Aku sudah punya pacar nih, tapi aku tidak bebas seperti sebelumnya ya. Aku tidak bisa melakukan ini dan itu seperti aku pada waktu sebelumnya. Aku bisa kemana-mana dan segala macam. Jadi di sini Schopenhauer akan menunjukkan pada poin A, poin C, poin D itu adalah penderitaan. Di mana-mana terlihat penderitaan. Jadi secara lebih halus, Schopenhauer akan menunjukkan bahwa segala upaya kita itu untuk mencapai sesuatu itu sebetulnya selalu berkaitan dengan rasa kurang. Rasa kurang ya. Jadi dan rasa kurang ini harus dipenuhi. Jadi ketika kita menghendaki sesuatu, kita tahu ada yang kurang dalam hidup kita. Dan dalam tingkatan tertentu, nah di poin A itu, usaha menuju X, kita menghendaki sesuatu itu karena kita tahu dalam diri kita, hidup kita ada yang kurang. Dan berkaitan dengan posisi D, absen usaha, sebetulnya kita kan bisa bayangkan. Berarti itu adalah posisi hilangnya rasa kurang. Kalau tadi menghendaki berkaitan dengan rasa kurang, maka di poin D, karena kita absen usaha, tidak ada kehendak sama sekali kan berarti cukup. Nah, sebetulnya enggak. Schopenhauer justru akan menjawab seperti ini. Dasar semua kehendak adalah kebutuhan, kekurangan, dan karenanya rasa sakit. Jadi, dalam derajat tertentu yang namanya kurang, butuh, itu selalu berkaitan dengan rasa sakit. Dan karena sifat dan muasalnya itu, kita ditakdirkan untuk menderita. Nah, di sisi lain, seandainya ia tidak lagi menghendaki, karena kebutuhan, kekurangan, dan rasa sakitnya telah dihilangkan seketika oleh suatu kepuasan yang terlalu enteng. Jadi, kalau kita lapar gitu ya, kita makan. Suatu kekosongan yang menggelisahkan dan kebosanan akan mendatanginya. Jadi kita udah kenyang, terus kan kalau kita udah kenyang, kalau kita tidak melakukan apa lagi, kita akan merasa bosan. Kok ada apa ya? Ada yang kurang, ada yang hilang. Dengan kata lain, esensi dan eksistensinya sendiri menjadi beban yang tidak tertahankan baginya. Oleh karena itu hidup berayun bak pendulum kesana kemari di antara rasa sakit dan bosan. Dan keduanya itu sebetulnya merupakan pokok dasar kehidupan. Jadi menurut Schopenhauer, kita alih-alih menderita itu juga akan selalu bosan. Kalau kita mencapai apa yang kita inginkan, poin B, setelah kita mendapat, kalau kita tidak melakukan yang lain atau tidak berkehendak, kita akan terancam oleh rasa bosan. Dan rasa bosan ini sama mengerikannya, sama menyedihkannya dengan derita tadi. Ya, jadi ini satu gambaran Schopenhauer tentang kebosanan. Andaikan umat manusia dipindahkan ke suatu utopia. Suatu utopia ini adalah suatu negara yang makmur, gitu, satu harapan atau masa depan yang indah. Tempat di mana segala sesuatu tumbuh secara otomatis dan burung dara yang terbang siap dipanggang. Maka orang-orang akan mati karena bosan atau gantung diri. Jadi kebayang, antara kita membutuhkan sesuatu dan berusaha keras untuk mencapai sesuatu menderita, dan antara kita terpenuhi semuanya juga menderita. Jadi bosan itu juga adalah suatu penderitaan. Nah, ini dalam komiknya ini lucu. Jadi sejak lahir ia memuaskan kebutuhan pribadinya dan menumpuk kenikmatan sebanyak. Tidurku nyenyak, hari ini mau ngapain ya? Ingin cari cewek? Terus berburu babi hutan. Masalahnya, tiap kali hasratnya terpenuhi, manusia lalu bosan. Dan hasratnya hilang. Aku bosan. Padahal, tapi Michelle, kamu kan punya 3 istri plus 40 hektar hutan untuk berburu. Jadi, manusia ternyata dalam komik ini juga digambarkan sebagai manusia yang tidak pernah puas. Atau kehendak itu sendiri tidak pernah terpuaskan. Jadi, esensi kehendak adalah menghendaki,
Kepuasannya adalah sebuah rem sementara untuk melanjutkan kehendak berikutnya. Terpenuhi, kalau kita berhenti, maka rasa bosan itu akan mendera kita. Di manusia menderita, seperti tong bocor tidak pernah puas. Aku ingin lagi karir, uang, selebritas. Nah ini suatu bahasa yang menarik juga dari Schopenhauer ya. Schopenhauer menulis dengan bahasa yang baik atau bahasa-bahasa yang indah sebetulnya. Bahasa-bahasa yang dia pelajari dari Goethe, bahasa-bahasa visual. Jadi ketika dia berfilsafat, dia menulis dengan bahasa-bahasa visual. The life swing like a pendulum backward and forward between pain and boredom. Jadi hidup ini seperti unting-unting, kamu akan berpaling dari derita atau kebosanan. Kamu akan berada di sisi derita atau kebosanan. Dan selalu berada di situ. Ini menurut Schopenhauer. Kita akan melihat bahwa kita bisa simpulkan bahwa dalam Schopenhauer itu kepuasan itu sifatnya negatif. Nah ini. Tentu saja kehidupan manusia itu senantiasa mengalir di antara menghendaki dan pencapaiannya. Berdasarkan sifat alamiahnya, keinginan adalah rasa sakit. Pencapaian dengan cepat memunculkan rasa jemu. Tujuan yang dicapai hanyalah bersifat permukaan. Jadi Schopenhauer menggarisbawahi lagi bahwa apa yang kita dapatkan, kebahagiaan itu sifatnya sementara, semu. Kepemilikan itu menghilangkan pesonanya. Keinginan, kebutuhan itu akan muncul lagi dalam bentuk yang baru. Kalau enggak, maka kita akan didera oleh yang namanya kehampaan, kebosanan, dan perjuangan melawannya sama misalnya seperti melawan keinginan. Jadi kita lihat ya, di sini ini adalah sebuah gambaran tragis komikal Schopenhauer tentang kehidupan manusia. Kita selalu berada dalam derita, tragedinya di situ. Kita selalu akan berada dalam satu sisi menghendaki yang tidak pernah selesai, penderitaan, ataupun kebosanan yang tidak pernah berakhir. Kita menderita karena rasa kurang itu hilang. Tapi kita merindukan kembali situasi penderitaan ketika kita menghasrati sesuatu. Jadi dalam setiap rute menghendaki sesuatu sudah selalu terkandung derajat penderitaan. Semua kepuasan atau yang biasa disebut kebahagiaan itu pada hakikatnya sifatnya negatif. Jadi pencapaian apa yang kita kehendaki menurut Schopenhauer sifatnya negatif. Kepuasan itu tidak pernah lebih dari pembebasan dari rasa sakit. Tidak ada yang bisa diperoleh selain pembebasan dari berbagai penderitaan atau keinginan. Akibatnya kita hanya berada pada posisi ini yang sama seperti sebelum penderitaan itu muncul. Jadi, lagi-lagi Schopenhauer menegaskan bahwa kehendak itu nggak pernah selesai. Dia akan selalu terus, seperti tadi digambarkan, seperti tong bocor. Kalau dipenuhi, itu hanya sifatnya sementara. Sifatnya hanya ngerem, negatif. Dia tidak pernah positif. Dia akan selalu menunjukkan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kita merasakan sakit, tapi bukan keadaan tanpa rasa sakit. Jadi kita merasakan sakit, tapi kita tidak pernah naik kelas atau levelnya naik bebas dari rasa sakit. Tidak pernah. Yang kita rasakan adalah kalau kita sehat, kita tidak pernah merasakan sehat, tapi kita lalu sibuk dengan aktivitas sehari-hari. Tapi ketika kita dapat sakit, kita merasakan sakit. Tapi kita tidak pernah merasakan keadaan tanpa rasa sakit. Peduli, tapi bukan kebebasan dari rasa peduli. Takut, tapi bukan keselamatan dan keamanan. Kita merasakan hasrat sebagaimana kita merasa lapar dan haus. Nah, di sini gambaran Schopenhauer akan lebih menarik. Dia menggambarkan secara visual. Itu ibaratnya seperti suatu suapan penuh makanan telah diambil dan lenyap bagi perasaan kita pada saat makanan itu ditelan. Jadi bayangkan ketika kita menyendok satu suap makanan, kita makan, kita kunyah, wah, kita merasakan nikmat kan. Ditelan, hilang. Kita ya hilang. Tapi kita akan menyendok lagi. Itu tidak akan pernah habis. Sampai kita akhirnya merasa kenyang. Kita nikmati satu sendok, kita kunyah. Tapi setelah itu kita rasakan nikmatnya di dalam mulut. Setelah itu tapi kita telan, itu hilang. Kita tidak mengingat lagi. Maka kita akan mengambil lagi, akan menyendok lagi makanan-makanan suapan-suapan berikutnya. Sampai perut kita merasa kenyang. Kalau sudah kenyang, nah aktivitas kita untuk makan kan berhenti. Tapi muncul yang namanya rasa bosan. Setelah makan aku mau ngapain ya? Nah, kita tidak
berhenti pada makan, tapi kita ingin melakukan sesuatu yang lain. Nah, di sini Schopenhauer. Man is never happy, but spend his whole life in striving after something which he thinks will make him so. Jadi manusia itu tidak pernah bahagia, tetapi dia menghabiskan seluruh hidupnya atau berusaha mencari sesuatu yang dia pikir dengan itu dia dapat bahagia. We seldom think of what we have, but always of what we lack. Kayak tadi ya, kita jarang bersyukur atau menikmati kesehatan, tapi yang kita pikirkan adalah rasa sakit. Therefore, rather than grateful, we are bitter. Nah, dengan gambaran tragedi tadi, bagaimana dominasi kehendak dalam kehidupan manusia, kita akan melihat potret manusia yang berhadapan dengan kehendak ini. Bagaimana Schopenhauer membingkai manusia berelasi yang namanya dengan kebutuhan-kebutuhannya, dengan kehendak-kehendaknya. Nah, di sini ada contoh ya, ada gambarannya. Ini ada si kehendak universal, kemudian ada manusia, dan kacamata khusus untuk melihat dunia. Nah, kacamata khusus untuk melihat dunia ini adalah intelek kita, rasio kita. Atau yang dalam bahasa Schopenhauer disebut sebagai representasi. Karena kita selalu akses dengan dunia di luar kita melalui representasi. Gambaran-gambaran kita, konsep-konsep dalam kepala kita. Nah, menariknya, kalau boleh kita simpulkan secara ringkas gitu, yang menarik dalam komedi manusia menurut Schopenhauer adalah sifat egoisme manusia. Egoisme manusia ini, tapi dalam Schopenhauer jangan dimengerti secara pengertian moral. Kalau kita mengerti kan egoisme itu buruk ya, sudah diberikan predikat buruk karena sifatnya moral. Egoisme artinya mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan kepentingan orang lain. Maka dalam sudut pandang moral itu akhirnya buruk. Menurut Schopenhauer, egoisme jangan diletakkan dalam kacamata atau bingkai moral dulu, tapi egoisme ini adalah sifat alamiah dari makhluk organik. Mengapa? Karena dia adalah insting untuk mempertahankan diri dan untuk hidup sejahtera. Jadi mempertahankan diri dan sejahtera, itu dulu. Jadi egoisme dalam kacamata Schopenhauer pada dasarnya adalah sebuah insting alamiah. Baru dalam manusia ini menjadi unik, karena dia manusia punya namanya intelek, sehingga dia bisa membuat atau membahasakan egoisme ini dengan lebih canggih. Nah, bagaimana caranya? Bagi setiap orang, seluruh dunia adalah dirinya sendiri, karena segala sesuatu yang objektif hanya ada secara tidak langsung. Nah, tadi sebagai representasi. Jadi kalau kita mengakses orang lain atau mengakses dunia, itu adalah lewat representasi, objek, atau intelek kita ya. Sehingga segala sesuatu selalu berhubungan erat dengan kesadaran diri ya, karena intelek itu atau rasio itu sifatnya sadar. Satu-satunya dunia yang semua orang sungguh-sungguh kenal dan tahu dibawanya di dalam kepalanya sebagai representasi. Jadi orang ini yang dengan pengetahuannya, dengan inteleknya belajar tentang dunia, tentang orang lain atau belajar tentang apapun, itu yang dia masukkan ke dalam kepalanya. Itu yang dia anggap sebagai dunianya. Sungguh-sungguh kenal dibawa dalam kepalanya sebagai representasi, dan demikian merupakan pusat demi dunia. Karenanya setiap orang dalam keseluruhannya adalah untuk dirinya sendiri. Ia mendapati dirinya menjadi pemegang dan pemilik semua realitas. Dan tidak ada yang lebih penting baginya selain dirinya sendiri. Jadi kalau mau disimpulkan, yang disebut dengan egoisme dalam Schopenhauer ini adalah, rumusannya adalah worldview. Kita kan memahami segala sesuatu berdasarkan worldview kita, cara pandang kita, perspektif kita. Tapi dalam Schopenhauer ingin menunjukkan atau mempresentasikan dengan worldview itu kita menganggap apa yang kita yakin dengan worldview itu adalah yang benar. Padahal itu adalah satu worldview di antara banyak worldview lainnya atau perspektif lainnya. Ya ampun, gantengnya aku juga spesial, aku juga. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa setiap orang ketika dia berhadapan dengan realitas, dia menggunakan inteleknya, dia menggunakan representasinya, dan menjadikannya itu sebagai totalitasnya. Kalau kita dalam diskusi sehari-hari kan akan selalu menyebut, menurutku sih begini, menurut aku begitu, aku berpikir begini. Itu kan menunjukkan bahwa aku sebagai seorang yang, atau subjek sebagai seorang yang memikirkan dunia, sebagai seorang yang berelasi dengan dunia dari kacamata aku.
dari kacamata si orangnya, si subjeknya. Every man takes limits of his own field of vision for the limits of the world. Jadi batas perspektifnya dia itu seolah-olah dijadikan batas dunianya dia. Dia akan menggambarkan dunia seperti itu. Mungkin dalam contoh kasus kita yang paling sederhana adalah ketika kita berhadapan dengan kelompok-kelompok radikal misalnya. Bagi orang-orang radikal, worldview-nya dia itu yang paling benar, itu adalah dunia dia. Dia tidak menganggap perspektif lain itu sebagai perspektif yang bisa bisa dinegosiasikan, bisa didiskusikan. Karena setiap orang dengan egoismenya ini, dia menganggap perspektifnya sebagai perspektif yang paling benar. Nah, ini yang menarik dalam Schopenhauer ketika dia melihat egoisme manusia. Nah, dalam manusia, egoisme ini menjadi semakin kreatif. Nah, egoisme dalam manusia akhirnya menjadi bersifat moral. Kalau kita menonton suatu film pendek yang pernah tayang di media sosial mungkin beberapa minggu terakhir tentang tilik. Cerita tentang tilik ini kan sebetulnya kita akan lihat di situ ada banyak sekali emosi-emosi yang bertaburan di sana. Mulai dari sebetulnya ada iri hati, kemudian juga ada fitnah dan segala macam. Nah, ini bisa diteliti dari kacamata Schopenhauer. Schopenhauer itu melihat bahwa perkembangan dari egoisme nanti yang sifatnya moral itu akan berubah menjadi sifat-sifat serakah, sombong, tidak adil, tidak pernah puas, berniat jahat, bengis, dendam, fitnah, dan senang akan penderitaan orang lain. Atau yang disebutnya dalam istilah Schopenhauer sebagai Schadenfreude. Jadi dia suka dengan penderitaan orang lain. Ini adalah sebagai pengembangan kreatif dari egoisme, dari sifat untuk mempertahankan diri. Tapi di manusia dengan kapasitas inteleknya, dia bisa mengubah itu dengan kepiawaiannya untuk berinteraksi. Dia bisa mementingkan dirinya, tapi juga bisa dengan cara-cara yang sangat kreatif. Cara-cara yang mungkin dalam hewan-hewan biasa itu mungkin tidak akan kelihatan dalam dunia binatang. Tapi dalam manusia ini menjadi kreatif. Dan barangkali salah satu bentuk komedi tragis yang paling besar konsekuensinya menurut Schopenhauer adalah cinta. Cinta dalam arti di sini adalah cinta seksual ya, jadi seksual. Maka tidak mengherankan kalau yang namanya seks itu menjungkir balikan kehidupan manusia. Dalam salah satu teks Schopenhauer pernah berkata, orang itu mati-matian bekerja dapat uang gitu ya, dia bekerja dari pagi sampai sore selama berpuluh-puluh tahun gitu untuk meniti jenjang karirnya, tapi rela meninggalkan itu semua demi selingkuh. Ya, itu satu gambaran yang dilihat oleh Schopenhauer bahwa ada komedi yang lucu khususnya mengenai seks. Orang bisa rela meninggalkan apapun terhadap yang namanya seks ini. Cinta seksual itu adalah, ini menurut perkataan Schopenhauer ya, adalah tujuan ultima hampir semua upaya manusia. Cinta seks itu memiliki pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap perkara-perkara yang paling penting. Dia menginterupsi setiap jamnya pekerjaan-pekerjaan yang paling serius. Dan kadang-kadang bahkan membingungkan pemikir-pemikir terbesar untuk sementara waktu. Cinta seks tidak ragu-ragu untuk menerobos dengan omong kosongnya dan mencampuri negosiasi-negosiasi para negarawan, penyelidikan kaum terpelajar. Ia tahu bagaimana menyelidikkan catatan-catatan cintanya dan bahkan memilihnya ke dalam portofolio kementerian dan manuskrip-manuskrip filosofis. Jadi di sini mau digambarkan bahwa seks itu ada di mana-mana. Bahkan dalam diskusi-diskusi yang sifatnya para pejabat-pejabat tinggi, bahkan juga para pemikir-pemikir atau filosof-filosof yang berpikir serius pun tidak pernah terhindar dari pembicaraan mengenai atau dorongan mengenai seks. Secara keseluruhan, cinta tampil sebagai setan jahat, berusaha untuk menyesatkan dan membingungkan dan menghancurkan semuanya. Nah, dorongan seks tahu bagaimana caranya menggunakan topeng kegaguman objektif dengan sangat piawai. Dengan begitu menipu kesadaran. Alam mensyaratkan tipu-tipu muslihat ini untuk mencapai tujuan-tujuannya.
Tapi dalam setiap kasus jatuh cinta, betapapun kekaguman itu tampak objektif dan dipikat oleh yang sublim, apa yang dituju tidak lain adalah menghasilkan suatu individu dengan disposisi tertentu. Nah, di sini Schopenhauer ingin menunjukkan dengan yang namanya cinta seksual itu ujung-ujungnya nanti sebetulnya adalah prokreasi. Ujung-ujungnya di balik semua drama-drama indah tentang cerita-cerita cinta, itu ujung-ujungnya adalah keturunan. Nah, ini dalam satu komiknya ya. Yang paling buruk, pandangan egosentris membuat manusia membayangkan diri lebih tinggi daripada hukum yang mengatur spesies. Ambil contoh soal cinta. Bukannya menerima sebagai sekedar hasrat seksual, manusia mempersepsinya sebagai perasaan agung dan unik. Jadi kita bisa bayangkan dalam sejarah kehidupan atau sejarah peradaban manusia kan banyak sekali cerita cinta. Shakespeare, Romeo and Juliet, atau dalam drama Betawi mungkin Romeo and Juleha, atau mungkin drama-drama Korea ya, yang banyak sekali membingkai dengan cerita-cerita cinta. Merpatiku, aku milikmu selamanya. Jean Charles, lebih baik mati daripada berpisah denganmu. Jadi suatu drama yang indah ya, yang kita dengar atau yang kita baca tuh romantis sekali. Dan mereka menceritakan ragam story, namun sekali cinta terpuaskan di ranjang, bayangan penuh tipu tersibak. Nah, story itu hanya satu kisah mirip lainnya. Rokok. Jadi kita bisa bayangkan, bukan berarti Schopenhauer itu menista seks ya, tidak. Tapi dia di zamannya atau dia punya pengamatan yang tajam untuk memperlihatkan ini adalah dia mengkonstantasikan apa yang terselubung sebetulnya. Di dalam beragam-ragam cerita-cerita kita tentang cinta yang indah-indah itu, sebetulnya bayangkan kalau semuanya itu dilewat gitu, akhirnya kan di atas ranjang. Pak. Terus setelah itu apa? So what setelah itu? Mungkin setelah itu, mungkin Schopenhauer akan menawarkan kita perlu juga menimbang cerita-cerita cinta yang lain. Jadi mungkin barangkali ada sebuah film yang menarik yang dimainkan oleh aktor Adam Driver dan Scarlett Johansson. Cerita tentang marriage story yang isinya mungkin tentang perceraian. Jadi ya cerita cinta itu kisahnya tidak berakhir pada waktu menikah. Mereka happily after gitu ya. Beauty and the Beast. Tapi ada selanjutnya. Ada adegan-adegan yang lain yang tidak akan pernah selesai. Ya, inilah komedi manusia menurut Schopenhauer. Jadi kita lihat tadi, kehendak itu sebagai daya dorong yang menggerakkan setiap manusia dan tidak pernah terpuaskan. Persis karena kita berada dalam dominasi kehendak, kita akan selalu dalam penderitaan. Kita selalu ingin, dan kalau tidak ingin, kita akan berada dalam bosan. Dan juga manusia terima-terima saja dalam keadaan itu. Itulah komedinya dengan egoismenya. Jadi dapat dikatakan bahwa manusia adalah impuls seksual yang konkret. Karena asal-usulnya merupakan ya hasil kopulasi. Jadi pendekatan Schopenhauer ini boleh dikatakan dia pendekatan yang sifatnya biologis ya. Jadi Rudiger Safransky, dia seorang biografer juga yang meneliti tentang Schopenhauer, Nietzsche, dan Heidegger. Dia mengatakan bahwa filsafat Schopenhauer ini membawa palingan biologis pada filsafat. Jadi pendekatannya itu memperlihatkan bahwa bagaimana dia menganalisis tentang manusia, bagaimana dia menganalisis tentang dorongan seks. Ini sangat-sangat biologis sekali. Jadi dapat dikatakan bahwa manusia adalah impuls seks yang konkret karena asal-usulnya juga kopulasi. Jadi kalau kita ditanya, kamu dari mana? Ya, kamu adalah makhluk dari rahim ibumu. Itu juga hasil dari seks, bukan? Jadi sederhana itu. Dan hasrat dari segala hasratnya adalah kopulasi. Dan hanya impuls ini saja yang melestarikan dan menyatukan seluruh penampakan fenomenalnya. Memang benar bahwa kehendak pada kehidupan mewujudkan dirinya terutama sebagai upaya untuk mempertahankan individu. Tapi itu hanyalah sebuah tahap dalam upaya mempertahankan spesies. Jadi dorongan seks itu bukan hanya soal bicara mengenai dorongan individu menurut Schopenhauer, tapi ini adalah dorongan hidup yang melestarikan spesies. Dorongan dalam diri kita yang tunduk pada kehendak pada kehidupan. Karena itu, dorongan seksual adalah wujud paling komplit
kehendak pada kehidupan. Nah, di tengah-tengah tragedi dan komedi yang tidak pernah selesai itu, lantas apa yang mau ditawarkan Schopenhauer? Kalau tadi kita lihat dalam slide di awal, program kebahagiaannya dia adalah ya jalan ketenangannya dia adalah kita berjarak dari hasrat-hasrat itu. Nah, Schopenhauer akan menawarkan jalan ketenangan, model-model mungkin model yang dia akan adopsi dari Buddhisme dan Hinduisme. Jadi di sini dia akan lihat di slide ini, kalau tadi kita bicara mengenai cinta ya, seks. Cinta hanya omong kosong, nggak jelas, otak laki-laki isinya sampah. Kalau kepalanya diatur sedikit, aduh repot kita. Kamu benar Margaret, tak ada yang lebih baik daripada cinta seekor anjing. Atma juitaku. Jadi bayangkan tadi mungkin derita seks itu, cinta seksual itu adalah tragedi komedi yang paling besar dalam sejarah manusia lah ya, menurut Schopenhauer. Maka dia akan menawarkan asketisme. Jadi bahagia atau untuk terlepas dari tragedi dan komedi yang terus mendera hidup kita, maka Schopenhauer akan bicara ya kita harus menidaki kehendak itu. Kita harus bersifat atau bersikap asketik. Kita harus melakukan mati raga. Nah, di situ nanti manusia akan terbebas dari dominasi kehendak. Apa sih sebetulnya asketisme? Itu suatu interupsi sengaja pada kehendak dengan cara menolak yang menyenangkan dan mencari yang tidak menyenangkan. Suatu cara hidup yang dipilih secara sukarela tentang penyucian diri atau pemurnian diri dengan cara mendera diri demi menundukkan kehendak secara terus-menerus. Ini teks dari Schopenhauer. Jadi kita bisa bayangkan ya, mencari yang tidak menyenangkan, kemudian juga secara sukarela melakukan itu untuk mencucikan diri. Tapi di sini kan kita sebenarnya bisa bertanya pada Schopenhauer. Schopenhauer, sebetulnya untuk apa kita perlu membebaskan diri dari kehendak? Padahal kan kita tadi, Schopenhauer bilang kita tidak pernah terlepas dari dominasi kehendak. Di tengah-tengah kehidupan ini, dan kehidupan ini adalah penderitaan itu sendiri. Dengan cara menderita pula. Jadi ada 3 penderitaan ketika kita melakukan asketisme. Kita berusaha untuk membebaskan diri dari dominasi kehendak yang adalah derita, di tengah-tengah kehidupan ini yang adalah penderitaan, dengan cara yang menderita pula, yaitu asketik. Jadi tujuannya apa Schopenhauer? Ini rangkap 3 penderitaannya. Atau dalam rumusannya lebih paradoks atau kontradiktif. Jadi sebetulnya apa sih tujuan kita menghendaki untuk tidak menghendaki? Karena kita menegasi kan, bahwa kita ini sebetulnya tadi Schopenhauer bilang ya kita akan selalu berkehendak. Tapi sekarang kita diminta untuk menegasi itu, menghendaki untuk tidak menghendaki. Nah, jawaban Schopenhauer akan menunjukkan bahwa jalan mati raga itu ditawarkan Schopenhauer agar kita terlepas dari yang namanya dominasi kehendak pada kehidupan tadi. Dan gembira menyambut yang namanya kematian. Yang namanya eksistensi di mata Schopenhauer itu positif dan sekaligus negatif. Jadi positif dalam artian eksistensi itu selalu proses ajak menuju kematian dan juga proses menunda kematian. Itu adalah eksistensi menurut Schopenhauer. Nah ini. Setiap nafas yang kita hirup itu mengelakkan kita dari kematian yang terus menimpa kita. Jadi kalau kita refleksikan, kan kita bisa bernafas, tiba-tiba kita nggak bisa bernafas, toh mati kita kan. Tapi karena kita bernafas, itu kita terhindar dari kematian. Dengan cara ini kita bergulat dengannya setiap detik. Kita bergulat dengan kematian setiap detik. Dan sekali lagi pada interval yang lebih lama melalui makanan yang kita makan. Nah, karena kan makhluk hidup kita perlu makan. Kalau tidak makan, kita mati. Jadi kita makan lebih lama. Setiap tidur yang kita ambil, setiap kali kita menghangatkan diri, dan seterusnya. Tapi pada akhirnya kematian harus menang karena sejak kita lahir, ia telah menjadi nasib kita. Jadi hidup adalah suatu proses konstan menuju kematian dan sekaligus penundaan terhadap kematian. Dan ia bermain dengan mangsanya hanya untuk sementara sebelum penelannya. Tapi meski begitu,
Nah, ini dengan egoisme tadi, dengan komedi manusia, meski begitu kita melanjutkan hidup kita dengan minat yang besar dan perhatian besar selama mungkin. Sama seperti kita meniup gelembung sabun selama dan sebesar mungkin, meskipun dengan kepastian gelembung sabun itu pasti akan meletus. Jadi ini gambaran visual yang diperlihatkan oleh Schopenhauer ketika dia berbicara mengenai eksistensi dan kematian. Di bahwa mati raga itu diperlukan supaya kita bisa berjarak dengan atau berjarak terhadap dominasi kehendak pada kehidupan dan juga menyambut kematian dengan rileks, gampangnya. Life is a constant process of dying, Schopenhauer bilang. Nah, tentu saja kita akan bicara dalam Schopenhauer ketika bicara tentang kematian itu juga identik dengan yang namanya nirwana. Nah, lazimnya kematian setiap orang baik adalah damai dan tenang. Tetapi untuk mati dengan sukarela, ya kan, ke orang baik itu kan dia pengennya matinya baik-baik juga ya. Dia nggak mau mati misalnya ketiban yang musibah yang aneh-aneh. Setiap orang pasti punya gambarannya, kalau aku mati, aku pengen mati dengan tenang. Tidak ada yang mati dengan tragedi heboh. Tapi dia ingin mati dengan tenang. Lazimnya kematian setiap orang baik adalah damai dan tenang. Tetapi kalau untuk mati dengan sukarela, untuk mati dengan senang hati, untuk mati dengan gembira adalah keistimewaan dari ia yang menyerahkan nasibnya. Ia yang meninggalkan dan menyangkal kehendak pada kehidupan. Jadi mati raga, asketisme itu dalam pandangan Schopenhauer terhadap kematian itu membuat kita gembira, menyambut kematian ini bukan sesuatu yang harus ditakuti lagi. Tapi ada suatu respon batin atau sikap batin untuk sedia terhadap kematian. Ia rela meninggalkan eksistensi yang kita ketahui. Apa yang datang kepadanya adalah tiada. Alih-alih ada di mata kita. Karena ya kita hidup itu kan berarti ada, mengada. Tapi kematian itu gak ada. Tapi kita menerima itu. Karena eksistensi kita merujuk pada hal yang satu itu adalah tiada. Agama Buddha menyebut eksistensi itu adalah nirwana, artinya menjadi tiada. Nah, di sini Schopenhauer menggunakan satu konsep atau meminjam satu konsep dari Buddhisme. Dia menggunakan metafora nirwana yang sebetulnya konsep ini juga ambigu ya. Jadi nirwana ini bukan suatu keadaan yang akan kita capai nanti, tapi juga bukan suatu kondisi batin atau mental batin kita mengenai ketiadaan, bukan. Nah, di sini Schopenhauer akan coba menjelaskannya. Bertentangan dengan keberatan-keberatan yang konyol, saya mengamati bahwa penyangkalan kehendak pada kehidupan tidak menegaskan pemusnahan suatu substansi dengan cara apapun. Jadi yang namanya nirwana, ketiadaan, itu bukan berarti pemusnahan subjek. Bukan berarti aku nanti jadi hilang. Tidak ada. Bukan. Tapi hanyalah suatu tindakan untuk tidak berkehendak. Yaitu apa yang sampai sekarang dikehendaki, tidak lagi dikehendaki. Seperti yang kita ketahui, entitas ini, esensi ini, sang kehendak, nah, dia menggambarkan yang menjadi prinsip orisinal dalam kehidupan, si sang kehendak. Entitas ini, yang ada di dalam dan melalui tindakan menghendaki, kita tidak mampu mengatakan atau memahami apa yang masih ada di dalam kehendak, atau apa yang akan kehendak lakukan setelah ia melepaskan tindakan menghendaki itu. Jadi dia ingin menggambarkan Schopenhauer, kalau kita berjarak dengan kehendak, kalau kita bisa berjarak menidaki kehendak itu, sebetulnya bukan berarti kita menjadi tiada, tetapi kita ada suatu yang namanya ketiadaan relatif. Bukan berarti kita menjadi betul-betul hilang, tetapi kita nggak tahu. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang kita ketahui adalah kita mendapatkan suatu keberjarakan dan ketiadaan relatif. Dan begitulah bagi kita, yang adalah fenomena menghendaki itu sendiri. Penyangkalan seperti ini adalah sebuah perlintasan menuju ketiadaan. Apa yang di dalam diri kita menyatakan dirinya sebagai kehendak pada kehidupan adalah juga apa yang menyangkal kehendak tersebut. Jadi Schopenhauer menunjukkan bahwa di dalam kehendak universal tadi yang justru mendorong kita untuk berkehendak, itu sekaligus juga yang membuat kita
untuk menegasi kehendak itu sendiri. Apa yang di dalam diri kita menyatakan dirinya sebagai kehendak, itu jugalah yang menyangkal kehendak tersebut. Dan karena itu, kita menjadi bebas menurut Schopenhauer. Dan dari eksistensi dan perintahnya. Sekarang, seandainya kita mau menimbang kehendak dalam kapasitas yang terakhir ini, jadi yang menegasi tadi, jadi kehendak universal itu tidak hanya sekedar untuk menghendaki, tapi juga punya kemampuan menegasi. Kalau kita mau pikirkan yang menegasi ini adalah sesuatu yang berbeda. Anggap aja ini adalah sesuatu kekuatan yang berbeda dan kita menyebutnya sebagai Tuhan. Menurut Schopenhauer, di sini dia bilang, ia yang bertentangan, maka hal ini bisa dilakukan demi kepentingan mereka yang tidak mau mengganti ekspresinya. Ya, kamu kalau mau mengatakan energi yang menegasi kehendak itu sebagai Tuhan, ya sah-sah saja. Itu menurut kamu, tidak apa-apa. Karena kamu tidak mengganti ekspresinya. Tapi dengan catatan, meski demikian, Tuhan itu yang disebut hanyalah suatu X yang tidak diketahui, yang hanya negasinya saja yang diketahui oleh kita. Yaitu sesuatu yang menyangkal kehendak pada kehidupan. Nah, di sini Schopenhauer menegaskan ini dalam teks-teks terakhirnya, bahwa dimensi kehendak ini lebih subtil ya, jadi halus, ada faset-fasetnya. Memang di wilayah nomena atau wilayah yang esensial menurut Schopenhauer adalah kehendak universal. Di situ kehendak sangat dominan yang manifestasinya kelihatan pada tindakan menghendaki manusia. Tetapi sekaligus juga yang memungkinkan manusia untuk menidaki adalah kehendak yang sama. Karenanya, sejauh kehendak berbeda dari kita dari dunia, kehendak juga identik dengan keduanya melalui kemampuannya untuk menjadi pengafirmasi sekaligus penyangkal, sebagaimana kehendak menghendakinya. It's difficult to find happiness within oneself, but it is impossible to find it anywhere else. Jadi, jalan ketenangan yang ditawarkan Schopenhauer terhadap tragedi komedi yang heboh tadi itu adalah asketisme yang ditawarkan oleh ketika kita semakin masuk ke dalam diri kita. Semakin kita menyelidiki kehendak kita. Tapi Schopenhauer menegaskan, justru dengan itu kita akan menemukan yang namanya kebahagiaan. Itu susah, tapi mustahil dicari tempat lain. Money is human happiness in the abstract. He then who is no longer capable of enjoying human happiness in the concrete devotes himself utterly to money. Jadi Schopenhauer jadi dengan jalan ketenangannya dia menawarkan keberjarakan yang justru mencari kebahagiaan kembali pada diri, bukan kepada objek di luar diri. A pessimist is an optimist in full possession of the facts. Jadi beda. Jadi pesimisme Schopenhauer tidak mengajarkan atau tidak membawa kita pada fatalisme. Kita pasrah pada nasib. Tapi justru melihat kita justru bersifat berani menjalani kehidupan dengan tragedi komedi yang besar itu. Dan itulah salam terakhir dari Atma, Kehendak, dan Schopenhauer. Semoga bahagia.
Nah, kita bertemu kembali saudara-saudara setelah saudara Julius tadi mempresentasikan pemikiran Arthur Schopenhauer mengenai kehendak dan kebahagiaan. Kita telah mendengar beberapa tema yang disinggung oleh saudara Julius dengan menarik ya. Kita melihat bagaimana Schopenhauer berbicara mengenai penderitaan, mengenai kehendak, mengenai seksualitas, mengenai nirwana, mati raga, ya. Semua itu membentuk konteks pemikiran Schopenhauer mengenai kebahagiaan, ya. Sekalipun agak ironis bahwa seorang pesimis seperti Schopenhauer masih toh ternyata bisa berbicara mengenai kebahagiaan. Ya. Nah, ini tentu sebuah pertanyaan yang menarik untuk diusut lebih jauh, ya. Nah, sesi kedua ini kita akan berdiskusi di studio di sini sudah ada, saya pikir beberapa yang akan bertanya juga yang online, ya. Ada penanya yang online, ya. Untuk menunggu pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan atau saudara-saudara yang ada di studio, saya mau mengajak Julius sedikit membuka pertanyaan diskusi, ya. Saya melihat begini, saudara Julius, ya. Ini kan Schopenhauer bicara mengenai kehendak, ya. Dia melihat kehidupan ini dengan pesimis, gitu ya. Penderitaan, itu ya. Itu juga mungkin sebuah kehendak juga, ya. Kehendak untuk melihat kehidupan sebagai penderitaan, sebagai yang pesimis, gitu ya. Tapi orang juga bisa melihat kehidupan dengan kehendak, artinya kita memiliki kehendak untuk melihat kehidupan dengan optimis, dengan sebagai bahagia, gitu ya. Itu bagaimana dia, gitu. Itu kan masalah kehendak saja, gitu ya. Jadi dia melihat dari kehendak untuk pesimis, kita melihat dari kehendak untuk optimis, untuk bahagia, gitu. Ya. Itu bagaimana itu? Ya, ini pertanyaan sangat menarik sekali, dan saya akan coba menempatkan pertanyaan ini dalam konteks mungkin pesimisme Schopenhauer, ya. Jadi pesimisme Schopenhauer ini biasanya orang akan melihatnya ya dalam pengertian sifatnya fatalis saja, bahwa dengan pesimis kita tidak pro terhadap kehidupan, dan ya kehidupan ini penuh dengan penderitaan, ya kita nggak ada maknanya sama sekali, ya buat apa kita hidup, ya. Jadi sifatnya down. Tapi pesimisme Schopenhauer ini perlu diletakkan dalam konteks intelektual pada waktu itu ketika dia berhadapan persis dengan Hegel sebetulnya. Bahwa tren filsafat di zaman itu, khususnya di intelektualisme Jerman, itu kan sangat optimis sekali. Dengan kemampuan rasio yang bisa menjelaskan segala sesuatunya dengan mutlak. Hegel yang mencapai dengan konsep roh absolutnya, itu menjelaskan realitas dengan sangat sempurna. Nah, persis di situ Schopenhauer melihat ada hal yang tidak bisa diterjemahkan, ada hal yang tidak bisa dibahasakan oleh rasio, yaitu adalah kehendak ini. Nah, salah satu kata kunci yang penting juga di situ adalah konsep historisisme. Historisisme kan akan melihat bahwa segala peradaban atau segala carut-marut kehidupan manusia ini nanti kalau dalam konteks optimisme, semua ini akan baik pada akhirnya. Tapi Schopenhauer tidak mau di situ. Dia ingin melihat, oke, kita melihat segala macam perubahan yang ada, tetapi saya ingin melihat esensi di balik itu. Esensi itu yang dia sebut sebagai kehendak. Nah, mengapa dia sifatnya menghendaki demikian, menghendaki analisisnya, menghendaki kehidupan ini pesimis atau nadanya tidak begitu optimis lah, sama saja. Karena dia melihat secara faktual. Jadi ini juga terlihat dari pengalaman-pengalaman dari masa hidupnya ketika dia juga punya kesempatan untuk pergi traveling ke beberapa daerah sekitar Eropa. Dia melihat banyak sekali penderitaan-penderitaan dalam tanda kutip. Tetapi dia tidak mau mengeksplorasi penderitaan-penderitaan itu ke dalam suatu analisis sejarah bahwa nantinya sifatnya optimis. Tapi dia ingin berusaha menjawab pada pertanyaan pokok apa di balik itu. Nah, jadi mengapa Schopenhauer
akhirnya memilih atau menghendaki analisisnya sedemikian rupa, karena bagi Schopenhauer itu adalah faktanya, fakta yang dia amati, tetapi fakta ini adalah sebuah konstatansi aja, jadi sebuah pernyataan saja, dan dia tidak mau menjelaskan dari mana asal usulnya, juga nanti ke depannya seperti apa, bukan pada pertanyaan bagaimana, tapi dia ingin menuju pada pertanyaan apa di balik itu. Maka itulah jawabannya adalah kehendak. Jadi sebenarnya kita juga bisa menghendaki kehidupan ini. Tidak terlalu didominasi oleh penderitaan, atau? Nah, didominasi oleh penderitaan. Nah, tentu saja itu ada tahapnya. Jadi Schopenhauer sebetulnya Schopenhauer ini dia punya pengkategorian kalau di dalam bahasan teks-teksnya. Dia akan membicarakan juga tipe-tipe manusia yang sifatnya rebel atau kerumunan. Ada juga nanti yang disebut sebagai tipe genius dan tipe saint, orang suci. Begitu. Nah, pada umumnya orang yang dia anggap sebagai kerumunan ini adalah orang yang mengikuti hasrat-hasratnya saja. Nah, dalam kacamata Schopenhauer, dalam analisisnya, ketika orang mengikuti hasrat-hasratnya, itu tidak lain adalah yang mengikuti penderitaan itu sendiri. Disetir oleh dominasi kehendak pada kehidupan. Tetapi ketika manusia ini, atau ada tipe-tipe orang yang sifatnya genius dan saint tadi, orang suci tadi, yang dia bisa berjarak dari kehendak itu, maka dia bisa terbebas dari penderitaan menurut Schopenhauer. Oke, terima kasih Saudara Julius. Saya mempersilahkan kalau ada peserta dari studio yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Lalu Anda bisa bertanya di sebelah kiri panggung, di situ ada mic, pengeras suara. Sudah ada cukup banyak juga pertanyaan yang datang secara online. Julius menjawab dulu ini pertanyaan dari saudara atau saudari Melati Henry. Apakah konsep usaha dan derita Schopenhauer itu terinspirasi oleh pusis perubahan dari Heraklitus? Lalu ada 3 ini pertanyaan ini. Menurut Anda, bisakah ideologi komunisme yang diperjuangkan Fidel Castro untuk menggulingkan tirani kekuasaan pemerintahan Batista dianggap sebagai bentuk egosentrisme politik? Jika benar cinta hanya sebatas libido, bagaimana dengan orang yang menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia tanpa dikaruniai keturunan? Jadi dia menggugat ini. Karena Schopenhauer mereduksi cinta menjadi hanya sebatas seks gitu ya. Nah, dia menggugat ini pertanyaan nomor 3 ini. Nah, Saudara Julius bisa langsung bertanya atau bebas, saya pikir nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 lebih dulu. Oke. Saya akan coba pahami ya, akan saya coba jawab sejauh saya pembacaan saya terhadap Schopenhauer, dan perlu dicatat juga saya bukan ahli Schopenhauer, jadi saya juga menggunakan tadi kacamata dari Arthur Hubscher untuk menerangi teks-teks dari Schopenhauer. Tapi mungkin kita semua ahli Schopenhauer karena kita semua digerakkan oleh keinginan-keinginan dia. Kehendak-kehendak. Jadi Schopenhauer sejak dari lahir ya. Ya, apakah konsep usaha dan derita Schopenhauer terinspirasi oleh pusis dan perubahan? Saya kira proses perubahannya dari Heraklitus, sejauh saya baca, saya kira tidak ya. Usaha dan derita ini lahir dari analisis Schopenhauer sendiri. Tentu dia memeriksa teks-teks juga, tapi yang teks-teks klasik yang dia baca itu lebih banyak pada Platon dan Aristoteles. Jadi kalau membayangkan, Schopenhauer sempat menyebutkan 2 filsuf yang dia anggap sebagai filsuf adalah Platon dan Kant. Itu adalah 2 filsuf yang sangat dia kagumi. Sementara Hegel menurut dia tukang koyok obat gitu ya. Hegel adalah seorang tukang jual obat, syarlatan, penuh omong kosong, dan dia sangat tidak suka sekali dengan Hegel. Jadi, tapi di sini ketika dia menggambarkan tentang konsep penderitaan, jadi itu bisa dianggap sebagai suatu pengamatan Schopenhauer sendiri terhadap kehidupannya. Jadi di sini
Ini yang penting, yang menurut saya menarik dalam Schopenhauer, ketika filsafat, ya mengapa dia sangat tidak suka dengan idealisme Jerman, mulai dari Fichte, Schelling, dan Hegel, karena dianggap itu adalah para filsafat profesor yang berbicara muluk-muluk tanpa mendarat, dan filsafat akademik yang hanya berguru atau patuh pada negara. Schopenhauer, dia ingin memulai filsafat dengan konteks, dengan cara sehari-hari, dengan bahasa yang visual, bahasa orang-orang awam. Tapi tentu di zamannya orang sudah berkiblat pada universitas. Nah di sini analisisnya dia tentang penderitaan itu ada analisis dia dari pengalaman sejak kecil, dari pengalaman-pengalaman dia juga berkeliling ke daerah-daerah sekitar Eropa ya, Jerman pada waktu itu. Jadi ketika dia merumuskan derita dan upaya untuk mengatasinya dan kehendak itu, ini satu kunci yang perlu ditambahkan lagi adalah pengaruh filsafat timur yang masuk ke dalam wawasan intelektual Jerman. Jadi Hinduisme dan Buddhisme juga sudah mulai masuk. Khususnya yang diadopsi oleh Schopenhauer adalah filsafat Advaita Hinduisme, khususnya yang menekankan non-dualisme. Maka itu sejalan sekali dengan konsep kehendak universal. Dan Buddhisme dengan bagaimana melihatkan, Buddhisme juga melihat bahwa hidup ini ada derita. Yang asal muasalnya adalah kehendak. Ini sesuai dengan the Four Noble Truths-nya dari Buddhisme. Jadi asimilasi dari Hinduisme dan Buddhisme dari filsafat timur itu akhirnya dikembangkan oleh Schopenhauer menjadi metafisika tentang kehendak. Oke. Nah, berkaitan dengan pertanyaan kedua, apakah nanti egosentrisme itu akan Fidel Castro bisa diteliti seperti itu? LC. Menurut saya ya dan tidak ya. Karena secara prinsip ini berkaitan lagi dengan konsep historisme tadi ya, konsep tentang historisitas. Jadi bagaimana historisitas ini kurang lebih memperlihatkan bagaimana sejarah peradaban manusia itu turun dan naik. Pemimpin politik yang satu diganti oleh pemimpin yang lain. Schopenhauer itu akan melihat bahwa historisitas itu adalah semacam pertarungan antar kucing. Cat's fight. Jadi ya pasti berantem-berantem dulu, nyanyi-nyanyi dulu, tapi entah ya yang menang akan silih berganti. Garong yang satu dan garong yang lain. Dan Schopenhauer melihat ya itulah tragedi komedinya manusia. Kalau kita mau tetap berada di situ, itu adalah nasibmu manusia, menurut Schopenhauer begitu. Tetapi kita bisa memilih jalan keluar dari situ dengan memahami apa yang mendasari pertentangan-pertentangan atau pertarungan antar kucing seperti tadi itu. Di situ itu adalah tawaran Schopenhauer untuk bisa melihat, untuk bisa berjarak dari hasrat-hasrat atau kehendak-kehendak yang ingin mendominasi menjadi pemimpin atau yang lainnya. Dan yang ketiga misalnya berkaitan dengan seks. Yang mau dinyatakan oleh Schopenhauer itu dengan seks. Kenapa pakai tapi dia? Adalah insting paling dasar dari manusia adalah untuk mempertahankan hidupnya dengan cara beranak pinak, dengan cara berkembang biak. Dengan cara itu dia sebetulnya melanjutkan atau mengikuti namanya kehendak pada kehidupan. Nah, di sini kehendak pada kehidupan itu penting karena kehendak pada kehidupan ini bukan berarti kehendak untuk hidup ya. Jadi bahkan menurut Schopenhauer bunuh diri itu termasuk kehendak pada kehidupan. Karena dia sebetulnya di balik bunuh diri mengakhiri hidup itu sebenarnya kan ingin mencari kebahagiaan, ingin mencari keselamatan dirinya, kehendak pada kehidupan supaya dirinya ada hidup. Nah, dengan analisis ini Schopenhauer maka akan melihat bahwa dorongan seks itu yang paling dasar. Drama-dramanya itu adalah cerita-cerita tadi, cerita-cerita tentang cinta, apapun bentuknya. Tentu Schopenhauer, saya belum membaca apakah Schopenhauer itu menggali jenis cinta yang lain. Yang misalnya sebetulnya bukan cinta seksual, tapi mungkin dalam tradisi-tradisi religius ada cinta agape dan yang lain-lain. Tapi poin penting yang mau diperlihatkan Schopenhauer bahwa terhadap seks atau hasrat-hasrat seksual yang kita punya, meskipun itu nanti tidak jadi dalam bentuk anak atau keturunan, tapi toh selalu ada manifestasinya.
manifestasinya itu tidak bisa dihentikan. Itu menurut Schopenhauer. Oke, saya berharap saudara-saudara yang studi yang mau bertanya agak tahan dulu karena ini banyak pertanyaan online ya. Jadi pertanyaan yang dari teman-teman di sini nanti bisa ditanyakan kepada saudara Julius di kantin ya, di restoran ya. Jadi kita utamakan dulu pertanyaan-pertanyaan yang dari online ini. Yang nomor 2 tadi, yang ya ini dari saudara Ilham DS itu ya. Apakah Schopenhauer selibat dan apakah itu dipandangnya sebagai jalan untuk berbahagia gitu ya? Artinya apakah untuk bahagia manusia mesti menolak kehendak seksualnya sendiri? Kalau demikian tidakkah itu sama dengan menolak dasar kehidupan? Ini agak ad hominem ini harus dijawab ini. Bagaimana dengan Schopenhauer sendiri gitu ya? Saya nggak tahu bagaimana legenda dari Schopenhauer itu sendiri ya dalam ceritanya. Tapi kalau kita bicara mengenai pribadi Schopenhauer sendiri, ya Rudiger Safransky akan melihatnya dia memang berada dalam ketegangan, tengah-tengah antara sebetulnya cerita-cerita mengenai cinta itu adalah cerita-cerita yang baik dalam arti itu kan memajukan peradaban manusia, karena akhirnya manusia lebih daripada sekedar hewan. Mereka punya cerita-cerita cinta, bagaimana mereka mengapresiasi cinta-cinta itu. Tapi juga harus disadari bahwa terkadang cerita cinta ini adalah sebuah ilusi yang menipu, yang orang jadi terlena. Dia rela terlena dalam cerita cinta itu dan melakukan apapun demi itu. Padahal yang mendorong itu adalah sebenarnya hanya sederhana saja, hasrat seksual. Schopenhauer. Jadi dia sebetulnya berada di dalam ketegangan juga untuk melihat bahwa seks dalam sebuah narasi itu ada baiknya, tetapi jangan lupa ini ada insting yang paling dasar. Dalam pribadi Schopenhauer sendiri, ya Schopenhauer dikenal sebagai ya the Frauenhasser, pembenci wanita. Ini karena wanita itu menurut Schopenhauer juga dalam pandangan dia pada waktu itu memang identik dengan dorongan seksual tadi, hasrat seks yang mengalihkan manusia itu dari pekerjaan-pekerjaannya, menurut Schopenhauer. Nah, kalau boleh saya tambahkan, karena kebetulan saya juga baca buku mengenai Schopenhauer ya, jadi mungkin Schopenhauer itu bukan orang alim ya. Artinya kalau tadi dikatakan selibat, sebenarnya dia tidak. Dia banyak skandal kalau kita baca riwayat hidup, dia banyak skandal dengan perempuan, bahkan punya anak ya dari berbagai perempuan ya. Sering ribut juga dengan perempuan ya, bahkan dengan pelacur ya. Lalu juga dia sakit itu karena penyakit sifilis gitu ya. Jadi sama seperti Nietzsche juga, mungkin orang-orang yang dikendalikan oleh kehendak itu akan rentan dengan tertimpa masalah-masalah seperti itu ya. Jadi itu sedikit mengenai sekalipun dia pembenci wanita, tetapi toh dia punya skandal juga dengan wanita ya. Jadi dia punya skandal. Ya mungkin karena dia mempraktikkan kehendak itu ya. Nah, pertanyaan berikutnya dari saudara Anggara Hanom ya. Apakah kebahagiaan bisa dicapai melalui karya seni? Ini menarik. Ada hubungan karya seni dengan kehendak atau cara hidup asketis kah? Gitu ya. Salah satu mungkin yang tidak dibahas dalam mungkin sesi kali ini ya, ataupun di Filokomik ini adalah memang jalan kebahagiaan melalui dua jalan yang lain ya. Ada jalan estetis dengan jalan etis. Jalan estetis ini itu menurut Schopenhauer juga merupakan suatu program untuk bisa berjarak dengan kehendak, karena itu mengalihkan penderitaan hidup kita dengan yang namanya keindahan. Jadi kesenian itu membantu kita untuk melihat pada yang satu menurut Schopenhauer. Karena Schopenhauer sendiri akan membagi tingkatan-tingkatan seninya, mulai dari nanti arsitektur yang paling rendah, kemudian dia akan menjadi patung, kemudian juga nanti akan seni lukis, dan yang tertinggi adalah musik. Musik ini membawa manusia itu pada suatu pengalaman untuk berinteraksi dengan yang namanya satu tadi itu. Sedangkan jalan etis ini memungkinkan kita untuk berbela rasa dengan orang-orang sesama kita. Salah satu kata kunci yang bisa dipakai, yang diambil juga dari filsafat timur adalah tat vam azi. Jadi
atau dalam bahasa Jermannya hier bist du. Inilah kamu. Kalau kamu melukai orang lain, itu kamu sendiri yang sedang dilukai. Jadi kalau kita mau menanggung, mau melepaskan diri dari penderitaan orang lain atau dari penderitaan yang sifatnya universal ini, kita harus sama-sama dengan seluruh kemanusiaan itu tidak atau sama-sama bergabung gitu untuk berbela rasa, untuk menanggung, untuk melawan kehendak, menegasi kehendak. Dan itu bisa melalui seni ya, karena seni kan kalau nggak salah Schopenhauer juga bilang bahwa dengan seni itu kita tidak menanggapi kehendak gitu ya. Karena seni dilakukan bukan untuk tujuan yang lain, bukan mencapai sesuatu, tapi seni dilakukan untuk seni itu sendiri. Misalnya orang main piano bukan untuk mencapai sesuatu yang lain, tapi demi permainan itu sendiri. Betul. Ya. Jadi justru seni itu kita bisa tidak menanggapi kehendak gitu ya, atau melampaui atau menekan kehendak. Ya. Tidak menanggapi ya, memang tidak menanggapi. Tapi jalan estetis ini dalam catatan Schopenhauer durasinya sementara, berbeda dengan jalan etis yang lebih punya dampak yang lebih panjang. Saudara Ayu Utami tadi udah mau bertanya atau mau bertanya sekarang, silakan. Terima kasih Julius presentasinya. Saya sebetulnya saya tuh saya bukan orang yang secara akademis belajar filsafat, jadi saya punya jarak dengan filsafat. Saya tidak bisa membaca Schopenhauer tuh secara hikmat. Buat saya saya membacanya seperti komedi dan tragedi ya. Apalagi melihat kontradiksi yang terjadi pada dia. Dan terutama dia kepelacuran. Saya nggak punya keberatan dia kepelacuran sih. Ya, kalau dia main kemana-mana juga saya nggak punya keberatan juga. Tapi bahwa dia membenci perempuan itu saya punya keberatan. Artinya dia main sama perempuan, tapi dia benci sekali sama perempuan. Buat saya ini nggak bisa saya terima. Jadi pandangan tentang perempuan itu kan betul-betul misoginis ya. Dia melihat perempuan sebagai seks kelas kedua, benar-benar memang kelas kedua, dan nggak mampu untuk berpikir dan segala macam yang jelek itu ada pada perempuan. Dia hanya untuk seks, untuk melayani seks. Dia mendukung poligami. Pokoknya semua yang misoginis lah ada pada Schopenhauer saya kira. Sehingga saya tidak bisa membaca Schopenhauer secara hikmat. Buat saya ini komedi. Pertanyaan saya saya senang sih bahwa melihat Schopenhauer ini sebetulnya kita bisa lihat pengaruhnya dari filsafat timur ya. Tapi yang dia tidak bisa atasi adalah kebenciannya pada perempuan. Nah, pertanyaan saya satu, di mana sih posisi kebencian itu di dalam Schopenhauer? Terus kedua, dia kan kayaknya membedakan antara kehendak sama kecerdasan ya, atau intelek ya. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya, bahasa Jermannya apa. Dalam bahasa terjemahan bahasa Indonesia tuh kayaknya kecerdasan, tapi kayaknya kadang-kadang dia pakai kata intelek. Ya, jadi antara kehendak dan intelek, dan tentu saja perempuan adalah wilayahnya kehendak aja, dia nggak bisa mengatasi dirinya sendiri. Dan intelek ini ada pada wilayahnya laki-laki, kelihatannya begitu ya. Tapi dia membedakan kehendak dan intelek dalam beberapa kasus kan, dalam banyak hal. Nah, pertanyaan saya juga, dan dia menerjemahkan, dia mengatakan bahwa kebahagiaan atau kesenangan itu kan negatif tadi dia disebut. Kenyataan sebenarnya adalah penderitaan. Jadi kalau ada kebahagiaan itu hanya negasi dari keadaan yang aslinya, yang menderita itu. Pertanyaan saya, maaf ya agak berputar-putar sedikit. Pertanyaan saya tadi, apakah ini kesenangan itu sama dengan kebahagiaan? Dan apakah kesenangan ini wilayahnya kehendak aja? Sementara intelek ini nggak punya rasa. Nggak punya kehendak juga? Enggak, pasti nggak punya kehendak. Kalau di sini kan terpisah. Nggak tahu, nanti biar Julius terangin. Tapi pertanyaan saya, apakah tidak ada kebahagiaan atau kesenangan yang bisa dicapai dari penemuan oleh intelek? Oke, silakan Julius, itu kehendak untuk bertanya dari Ayu Utami tadi. Bagaimana Anda
menanggapinya berdasarkan kehendak untuk menjawab. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sulit ya. Kedudukan misoginis. Ya, terus terang saya juga belum menemukan teks-teks lain yang bicara mengenai wanita dalam Schopenhauer. Tapi paling tidak identifikasi wanita dengan seks itu menunjukkan sikap antinya Schopenhauer terhadap yang sebetulnya penderitaan. Jadi saya perlu coba menempatkannya dalam pengalaman hidupnya. Schopenhauer ini besar dalam tradisi pietisme, mistisisme Jerman pada waktu itu, dan juga ada satu paham yang namanya quietism ya. Jadi mistisisme Jerman berpuncak pada pietisme, yaitu kesalehan pribadi, bagaimana dia menjalankan imannya dan hidup di dunia ini sebagai suatu perjalanan, the valley of tears. Jadi hidup di dunia ini adalah suatu ziarah sementara dan isinya memang adalah penderitaan. Dan salah satu ketika analisis Schopenhauer ketika dia bicara mengenai kehendak, itu yang paling dominan yang menggerakkan kita adalah hasrat seksual. Yang ini nanti akan menginspirasi pada Freud. Nah, hasrat seksual ini analisis Schopenhauer itu berangkat dari kacamata biologis pada waktu itu. Jadi ilmu-ilmu fisiologi, ilmu-ilmu biologi itu yang akhirnya diambil oleh Schopenhauer untuk melihat yang namanya dorongan seks. Nah, apakah lantas itu bisa dikaitkan dengan Schopenhauer itu membenci wanita karena dorongan seksual ini? Sebetulnya ya dan tidak. Ya dalam artian karena teks Schopenhauer juga bicara mengenai itu, bahwa dia melihat bahwa ada kaitan yang namanya dorongan seksual ini dengan wanita, karena dia sebagai seorang laki-laki ya, mungkin dari kacamata laki-laki yang budayanya masih sangat patriarkal sekali. Tapi di sisi lain dia juga melihat bahwa yang namanya dorongan seks ini juga adalah sumber kehidupan itu sendiri. Jadi ambiguitasnya di situ. Cuma teks yang verbatim ya dia melihat atau mengidentifikasi seks itu dengan wanita. Seks dengan wanita. Kalau seks diidentifikasi dengan wanita itu nggak apa-apa. Tapi dia misoginis. Nah, misoginis dalam artian ya dia juga kalau saya sih lebih membacanya memang dia misoginis, tapi saya belum tahu dalam arti apa. Sama seperti dia juga sebut Menschenverater, dia pembenci manusia dalam arti apa. Karena Schopenhauer ini kalau dilihat satu-satu, dia tadi saya sempat ungkapkan, dia pemikir yang sebetulnya banyak levelnya. Ternyata Menschenverater atau pembenci manusia yang dimaksud itu adalah pembenci, dia tidak suka dengan manusia yang sifatnya kawanan. Tapi dia punya tipe manusia lain yang dia sangat promosikan, yaitu orang yang jenius dengan juga orang yang suci. Jadi, saya belum baca sih, belum lebih jauh dalam di teksnya Schopenhauer saya belum menemukan sayang tentang itu. Okay. Berkaitan dengan kehendak dan intelek tadi ya, sebetulnya ada bagaimana Schopenhauer dia berbicara mengenai intelek, sebetulnya ada 4 jenis yang bisa dibedakan. Atau sorry saudara Julius, itu bisa digabungkan dengan pertanyaan di sini ya. Oh, okay. Antonio Wahyudi yang bertanyakan mengenai di mana letak rasio ya, di mana letak rasio, dan saya pikir itu sama dengan intelek ya, pikiran. Yeah. Di mana letak rasio dalam konstelasi kehendak ini gitu. Mungkin digabungkan dengan pertanyaan dari Ayu tadi. Salah satu upaya menjawabnya adalah melalui buku itu ya, buku utamanya. Jadi dunia sebagai kehendak dan representasi. Yang namanya intelek, yang namanya rasio itu akan selalu dikaitkan dengan representasi. Dan itu adalah suatu penampakan menurut Schopenhauer. Itu adalah suatu realitas level yang kedua, bukan level yang senyata-nyatanya. Jadi
Schopenhauer akan mendudukkan yang namanya konsep, yang namanya hasil dari kerja intelek kita, itu adalah level kedua. Yang paling utama menurut Schopenhauer adalah intuisi kita terhadap yang namanya kehendak. Maka dia akan memperlihatkan dia dunia sebagai kehendak dan representasi dalam arti bahwa yang paling esensial adalah kehendak dan lapis keduanya adalah representasi tentang atau intelek kita, cara kerja intelektual kita yang menghasilkan konsep tentang dunia. Dalam arti itu, maka memang Schopenhauer mendudukkan atau mengebawahkan intelektualitas itu pada kehendak. Jadi dengan kata lain, kita berpikir pun itu sebenarnya sudah didorong oleh kehendak. Kehendak untuk berpikir. Kehendak untuk berpikir. Ya. Berpikir untuk apa, itu kesenangan dalam berpikir, itu pun sudah ada dorongan dari kehendak. Ya. Nah, berkaitan dengan itu, maka empat tawaran atau 4 jenis pengetahuan yang diberikan oleh Schopenhauer adalah pertama, pengetahuan dalam sifatnya konseptual tadi, kemudian pengetahuan intuitif tentang kehendak, kemudian yang ketiga pengetahuan tentang idea, dan yang keempat adalah pengetahuan tentang selain di ketiga bidang itu tadi, yang dia sebut sebagai yang dia metaforakan sebagai nirwana, atau nanti yang dibicarakan sebagai ada juga dimensi non kehendak. Jadi ada 4 tawaran yang mau dia sampaikan dengan representasi kita, itu adalah level pertama ya, dengan konsep-konsep tentang intuisi ini. Ya, kita mengintuisikan atau mempersepsi secara langsung bahwa ada yang menggerakkan energi. Nah, idea ini justru yang melahirkan konsep-konsep tadi. Jadi bagaimana dia sangat memuja Platon, salah satunya dia mengambil banyak konsep idea menurut Platon. Jadi idea ini bukan konsep dari menurut Schopenhauer. Justru yang memungkinkan kita bisa memikirkan konsep tentang suatu objek. Misalnya ini adalah bolpen, saya memahaminya ini adalah bolpen dengan kata bolpen, konsep bolpen, tapi ada kerangka. Idea memungkinkan saya bisa memikirkannya sebagai bolpen begitu. Nah, ini pertanyaan dari Fitria Sari, menarik ini. Menurut Schopenhauer, apakah ada cara lain untuk bahagia selain melalui asketisme? Bisakah kita berkehendak sekaligus bahagia? Jadi kita menghendaki kebahagiaan gitu ya. Ya. Itu bisa, bagaimana itu menurut Schopenhauer? Bukankah cara lain kita bisa berkehendak untuk bahagia lalu bahagia gitu ya? Kalau bisa, tentu akan Schopenhauer kan bilangnya jawabnya bisa. Bisa saja, tapi perlu diingat kebahagiaannya pun sifatnya ya hanya mengerem. Bukan kebahagiaan yang akan membawa kita pada suatu dimensi ketiadaan relatif tadi, atau suatu konsep yang disebutnya sebagai nirwana. Jadi apakah kita bisa berbahagia selain dengan cara asketisme? Bisa, tapi itu selalu lagi-lagi sifatnya negatif. Hanya penundaan sementara, kita penuhi sebelum kita untuk menghendaki yang lainnya lagi. Oke. Nah, pertanyaan dari saudara Happy Dwi Wardana, jika rasio dapat memilah kehendak, apa yang mendorong rasio melakukannya? Suatu jenis lain kehendak atau bukan kehendak? Dan ada satu pertanyaan saya dari pikiran saya ya, kalau Schopenhauer mengatakan bahwa dengan mematikan kehendak kita bisa mencapai nirwana ya tanpa kehendak, apakah memang itu kebahagiaan itu ya? Apakah kalau tidak ada lagi perasaan apa-apa lalu itu masih tepat bisa dibilang kebahagiaan itu ya? Kalau kita udah mati kan kebahagiaan menjadi meaningless gitu ya. Ya. Apakah ada perasaan bahagia dan tidak bahagia pada kematian atau nirwana gitu ya? Karena kebahagiaan menjadi tidak relevan, tidak berarti di situ. Ya. Atau oke. Jadi untuk saudara Happy Dwi Wardana ya, Happy. Jika rasio dapat memilah kehendak, apa yang mendorong rasio melakukannya? Ya tadi itu ada Schopenhauer menyebutkan jenjang-jenjang akses kita terhadap realitas yang disebutnya sebagai pemikiran atau pengetahuan tadi. Pengetahuan yang sifatnya representasi pada level yang pertama. Nah, ini identik dengan intelek tadi, rasio. Kemudian pada level yang kedua, pengetahuan intuitif. Ini adalah sebuah akses langsung pada kehendak itu sendiri. Caranya adalah ketika dia melakukan
observasi atau pengamatan terhadap tubuhnya sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengetahuan tentang idea yang memungkinkan kita semua bisa berkonsep, itu adalah idea tadi itu sendiri. Dan yang keempat adalah non-kehendak. Nah, apakah kalau melanjutkan dari pertanyaan dari Bung Sitorus tadi mengenai, boleh diulang tadi? Ya, kalau kita sudah mati, atau Mati, kalau ya? kita sudah masuk nirwana, memang di situ tidak ada kehendak. Tapi ketiadaan kehendak kan belum tentu kebahagiaan. Ya. Atau apakah juga di situ masih relevan menggunakan istilah kebahagiaan? Gitu Ya, kebahagiaan dalam konteks Schopenhauer tadi itu justru tidak diperoleh dengan waktu dia mati sebetulnya. Jadi kematian menurut Schopenhauer itu adalah suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Eksistensi kita secara pasti menuju kematian, dan eksistensi kita juga secara pasti juga menunda kematian itu sendiri. Maka ketika kita berjarak dari kehendak, ketika kita menghendaki untuk tidak berkehendak, itu kita berada dalam satu fase berjumpa dengan yang namanya ketiadaan relatif. Nah, ketiadaan relatif ini memang ini sifatnya mungkin berbeda pada pengejaran tujuan yang dilakukan pada orang-orang biasa gitu, yang tidak melakukan mati raga kayak tadi, karena itu sifatnya sementara. Tetapi di sini Schopenhauer akan membayangkan atau menggambarkan dengan melakukan praktek mati raga ini, kita punya ketiadaan relatif yang sifatnya ketenangan batin jadinya. Kita mungkin boleh membayangkan seperti itu. Bukan pada ketiadaan, bukan pada kematian, tapi justru persiapan untuk menghadapi kematian itu. Oke, Saudara Julius, terima kasih. Kita berkehendak untuk terus melanjutkan diskusi ini, tetapi waktu juga memiliki kehendak lain. Kita dibatasi oleh waktu ya. Jadi dengan demikian, kehendak universal menghendaki kita untuk mengakhiri diskusi ini. Terima kasih Saudara Julius, Sama-sama. juga saudara-saudara yang menonton acara ini secara online ya. Semoga kita bisa sedikit lebih bahagia setelah mendengarkan uraian kebahagiaan ala Schopenhauer tadi ya. Kita akhiri diskusi kita di sini. Sayang sekali waktu kita terbatas. Saya mengingatkan kembali untuk tema diskusi kita berikutnya mengenai konsep kebahagiaan ala Konfusius. Ini tema yang sangat menarik dan yang dipresentasikan nanti oleh salah seorang juga rekan kita juga yang ahli Konfusius yang lama studi di Cina, mempelajari filsafat Cina, dan pasti akan sangat menguasai konsep kebahagiaan ala Konfusius. Dengan demikian diskusi ini kita akhiri. Terima kasih Saudara Julius. Selamat malam untuk saudara di studio. Terima kasih.